Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Go Talks edisi spesial Ramadan. Ngobrol santai dengan makna mendalam. Jadi di episode kali ini, kita bakal ngobrol santai tapi bermakna bersama seorang Hafizah 30 juz ya Globis. Masya Allah. Udah barengannya di sini ada Kak Cica. Assalamualaikum Kak Cica. Fani. Wah, gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Fani gimana? Alhamdulillah sehat Kak. Langsung aja lah ya Kak, kita boleh tanya-tanya Kak. Boleh. Boleh deh Kak diceritain gimana awalnya perjuangan Kakak bisa mulai ngafal sampai jadi 30 juz Kak. Sebenarnya perjalanan itu waktu anak SD, itu tuh udah disuruh ngapal juga kan sama orang tua. Udah mungkin ya juz 30, juz 29 Iya. yang basic-basic aja lah ya kan. Situ waktu SMP disuruh masuk kelas Ma'had Tahfiz oleh orang tua juga. Juga keinginan juga sih. Terus masuk Ma'had Tahfiz sampai kelas 8 itu mungkin ada beberapa lah kan hafalannya. Baru di kelas 9 itu untuk dikuatkan lagi itu supaya masuk ke daurah Syekh Sa'ad kan. Di sana ngafal 2 tahun itu kan emang daurah yang intensif, 2 tahun emang bersama Quran 24 jam lah gitu ceritanya. Jadi itu sih sedikitnya dari gambaran besarnya lah. Masya Allah, berarti mulai dari kecil ya Kak udah dibiasakan orang tua untuk ngafal Al-Quran sampai akhirnya masuk kelas Mahad dan masuk daurah ya Kak. Masya Allah. Berarti selama 2 tahun Kak udah bisa 30 juz ya Kak dengan kondisi pembelajaran dan penghafalan yang sangat intens. Alhamdulillah itu juga dengan izin Allah kan. Iya Kak. Alhamdulillah di daurah itu memang diberi fasilitas dan dengan guru-guru yang berkualitas lah intinya. Nah, dari Kak Cica nih Kak, apa sih Kak motivasi Kakak untuk bisa sampai 30 juz kayak sekarang Kak? Motivasi terbesar kalau kita kan biasanya kan ada anak kecil tuh kan biasanya nanti kalau misalnya ngafal Quran tuh loh kalau misalnya anti ngafal Quran nanti tuh bisa ngasih mahkota ke orang tua gitu. Itu sih yang pertama kali jadi motivasi. Karena kan kita juga nggak tahu kan sampai kapan kita bisa ngebalas kebaikan orang tua. Dan itulah menurut Ana satu-satunya cara buat Ana untuk membalas kebaikan orang tua Ana gitu. Semoga bisa dipertahankan sampai di akhirat nanti. Amin. Amin. Masya Allah Kak, niatnya mulia banget ya Kak. Dari motivasi Kakak tuh bisa gitu loh Kak jadi 30 juz Kak. Cuman karena mungkin impian dari masa kecil ya Kak untuk ngebalas orang tua Kak. Ternyata kan kalau udah besar nih Kak lebih banyak loh manfaatnya nggak itu aja loh ternyata Quran itu. Iya. Kalau selanjutnya nih Kak, mungkin banyak penghafal Quran yang ngerasa kayak, wih kok ana payah ya bagi waktu, kok ana jadinya bentrok ya murojaah, untuk belajar juga Kak, dan untuk ngafal Kak, apalagi ziyadah dan murojaah itu kan harus diiringi tuh Kak. Menurut Kakak gimana cara bagi waktunya Kak? Kalau menurut Ana sih, ya intinya tuh kita tuh harus ngejadiin Al-Quran itu sebagai prioritas. Dan apalagi murojaah. Karena kalau ziyadah itu kalau nggak dibarengin murojaah kan ya percuma, hilang juga kan. Jadinya misalnya setelah belajar nih, habis belajar atau sebelum belajar setiap waktu kosong tuh emang langsung megang Quran, apa-apa langsung megang Quran. Karena kayak kalau memang kita tuh nunggu waktu luang ya kapan lagi kan? Makanya ada kata-kata orang, jangan nunggu waktu luang untuk bersama Al-Quran, tapi luangkan waktu kita untuk Al-Quran. Gitu. Itu sih menurut anak. Intinya jadi prioritas saja Quran itu. Karena kalau udah jadi prioritas, pasti di setiap waktu luang kita pasti bakal langsung ngejar itu kan. Selanjutnya nih ya Kak, kalau misalnya Kakak pernah nggak sih Kak pasti ngerasa capek Kak? Atau kadang ada sih Kak beberapa penghafal Quran yang mungkin terlintas di pikirannya kayak capek nih belajar Quran terus apa-apa Quran. Apalagi yang anak mahat Kak. Kan dulu Kakak juga pernah mahat ya Kak. Gimana nih Kak cara Kakak ngatasin dan numbuhin semangat lagi Kak buat ngafal Kak dan murojaah? Ya karena ngafal-ngafal terus tuh kan kayak kadang pasti jenuh, bosan, ngantuk dan lain sebagainya lah ya kan Van. Kak. Tentunya tuh pasti kayak kadang Anda tuh duduk terus emang kayak langsung emang kenapa sih Anda tuh langsung berpikir tujuan awal Anda ngafal tuh apa sih Van gitu. Ya Allah tujuan Anda ngafal tuh buat apa ya? Oh iya pengen banggain orang tua, pengen ngasih mahkota, pengen nyari ridho Allah. Kayak dengan kita berpikir dengan tujuan awal kita ngafal Quran, itu tuh kayak bisa ngembaliin semangat lagi gitu loh kan rasanya. Kalau di Ana ya, kalau Iya gitu. Kak.
Berarti sebenarnya utamanya tuh kita harus ngelurusin niat dulu nggak Iya. sih Kak? Yes. Biar bisa balik lagi ke tujuan awal kan Kak. Kalau menurut Kakak nih Kak, selama Kakak ngafal Kak, kan Kakak juga udah lumayan lama nih Kak ngafal dari SD malahan ya kan Kak. Apa sih Kak dampak positif yang paling Kakak rasain dari ngafal Quran itu sendiri Kak? Menurut Ana kalau ngafal Quran tuh ya, itu tuh kayak nggak tahu, kayak ada berkah tersendirinya gitu loh kalau ngafal Quran tuh. Itu kayak eee, gimana ya, kalau misalnya kadang kan pasti kita ada masa futur Iya. juga kan, kayak ada masa-masanya kita jauh dari Quran. Itu tuh kayak tiba-tiba tuh ada sesuatu yang memang membuat kita tuh kayak, "Eh, kenapa ya kok beda? Kenapa ya hari ini kayak rasanya berantakan?" Itu karena berkah Quran itu udah yang biasanya selalu kita dapat, tiba-tiba hari itu kita nggak ada, itu beda banget kan. Itu tuh Iya. emang sebeda itu. Jadi kayak gimana ya, dampak Quran tuh emang sebesar itu rasanya di hidup Ana. Dengan lancar banget rasanya, alhamdulillah urusan tuh emang dilancarin semuanya, dipermudah, kayak ajaib lah intinya. Iya Kak. Menurut Kakak nih Kak, bisa nggak Kak semua orang ngafal Quran Kak? Atau untuk beberapa orang aja Kak menjadi penghafal Quran Kak? Menurut Ana, asal ada kemauan, semua orang bisa jadi penghafal Quran. Karena kan yang lebih utama itu ketika perilaku kita itu mencerminkan Al-Quran. Kalau kita cuma sekedar ngafal, tapi perilakunya enggak kan agak agak minus. Ya walaupun Ana sendiri mungkin belum bisa ya mencerminkan Al-Quran 100%. Tapi ya kita kan namanya juga masih mencoba, masih Iya. belajar gitu. Terus oh ya Ana juga ada cerita nih, ada Iya cerita Kak. nih. Kemarin Ana lagi capek-capeknya ngafal nih Iya. kan, kayak udah malas. Habis itu ada ibu-ibu datang, kayak mungkin beliau tuh juga tahu lah kita nih santri di sini kan. Iya. Terus dia bilang, eee, "Eh ibu loh lagi ngafal tapi ibu lagi susah nih. Ibu masih juz 29 lagi coba-coba ngafal surah Al-Mulk." Tuh Ana di situ sadar dong kayak, "Eh, ibu yang udah tua nih aja masih coba loh ngafal Quran." Artinya kayak Ana nilainya semua orang kalau misalnya emang punya kemauan pasti dia bakal bisa gitu loh. Kayak walaupun pelan-pelan pasti bisa gitu. Asalkan ada kemauan dan usaha ya kan Kak. Iya. Kalau menurut Kakak nih Kak, sebagai pemula nih Kak, apa sih Kak tips yang paling utama Kak untuk buat para pemula Kak yang mungkin baru pengen belajar Quran ya Gabis? Yang paling utama itu yang pertama ada niat, kemauan itu, dan terus satu lagi mulai. Kadang Mulai. mulainya dia tuh kadang emang pengen-pengen doang tapi nggak mulai-mulai ya, mana bisa kan. Mulai walaupun belum bisa banget tetap aja mulai terus kayak pelan-pelan, dikit-dikit nggak apa-apa ya, 1 hari pun bahkan ya it's okay. Karena perlahan, bertahap. Sedangkan Al-Quran diturunkan di bumi aja itu bertahap kan, apalagi kalau kita menghafalnya gitu. Nggak mungkin 1 hari kita langsung 1 juz, itu mustahil banget sih itu. Semuanya butuh proses ya kan Kak, yang makin lama makin kebiasaan di kitanya Iya. Kak. Menurut Kak Cica nih Kak, apa sih Kak pesan buat para globis biar makin semangat ngafal Kak? Pesan Ana untuk seluruh global, jadikan Al-Quran tuh bukan sebagai sekedar target sekolah atau asrama di sini. Tapi jadikan Al-Quran tuh emang sebagai pedoman kita. Kita sebagai manusia ya butuh pegangan. Kita tuh nggak bisa hidup terluntang-lantung di bumi ini. Kayak apa ya yang bisa menuntun kita? Nah itu loh, Quran itu loh yang bisa menuntun kita. Gitu loh kan saran anak. Kayak kalau kita ngingatnya target, yang ada kita cuma ngejadiin itu beban. Tapi kalau kita ngejadiin itu sebagai motivasi untuk diri kita, kayak kita yang butuh dengan Quran, pasti kita bakal berusaha kayak gimana kita bisa mendapat manfaat dari itu. Gitu loh. Oke Kak, makasih banget ya Kak Cica atas sharingnya hari ini Kak. Ngobrolnya asik banget sih Kak sama Kak Cica, Masya Allah, Bisa aja hafizah sih 30 juz. Nah jadi Globis, dari Kak Cica kita juga dapat kesimpulan ya, asal kita punya kemauan, kita mau ngelurusin niat, kita mau mulai dan gak nunda-nunda, bisa dong kita juga jadi insya Allah hafizah dan hafiz 30 juz. Makasih ya Kak Cica atas sharingnya yang bermanfaat banget buat hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.